Ya, kembali lagi bersama saya Rizky Fauzi. Di sesi kedua ini materinya tentang bela negara yang akan disampaikan oleh Bapak Jumakir. Beliau dari Koramil Pundong. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama belajar mengingat tentang bela negara. Definisi bela negara yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembela negara, dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara, dalam mewujudkan kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan sejak lahir hingga tumbuh dewasa. Bela negara dapat diartikan secara fisik, yaitu sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Maka setiap warga negara wajib mengangkat senjata untuk bersama-sama mempertahankan kedaulatan bangsa. Bela negara diartikan secara non-fisik, yaitu untuk turut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, prestasi, dan yang lainnya. Bela negara dapat juga diartikan rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan berbangsa dan bernegara, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta air. Sikap dan perilaku bela negara. Warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dalam undang-undang yang antara lain: 1. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973 tentang wawasan Nusantara dan keamanan nasional. 2. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan negara, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Unsur dasar bela negara. 1. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara. Yang pertama, melestarikan budaya dengan rajin belajar bagi para pelajar dan taat akan hukum serta aturan-aturan negara. Kedua,
kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Ketiga, adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku di negara kita. Dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya pada Hari Bela Negara, yaitu dipilih pada tanggal 19 Desember yang ditetapkan pada tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tertuang melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006. Tujuan bela negara: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi bela negara: 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Jadi di sini ancaman itu timbulnya dari dua, yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Sehingga kita perlu mempertahankan negara dari dua ancaman. Saya ulang, 1 ancaman dari dalam negeri itu sendiri dan ancaman dari luar negeri. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara yang merupakan kewajiban setiap warga negara. Kita sebagai warga negara yang baik dan sadar bahwa kita wajib untuk menjaga keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman. Manfaat bela negara: 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Untuk di tingkat siswa, yang dimaksud dengan kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan perjuangan yaitu kita harus selalu bersatu dalam mewujudkan cita-cita, dalam menjaga nama baik sekolah, khususnya siswa yang baru masuk pada tahun ajaran 2020-2021, sehingga dengan menjaga kebersamaan dan solidaritas antar seperjuangan, maka SMA 1 Pundong akan terangkat harkat dan martabatnya, sehingga orang lain akan menilai bahwa SMA 1 Pundong adalah perlu untuk diperhitungkan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima, membentuk perilaku jujur
tegas, adil, tepat, dan kepedulian antara sesama. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membentuk keluarga yang sadar di lingkungan keluarga. Jadi untuk di lingkungan keluarga kita harus rukun, ya, untuk lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga rukun, di tetangga rukun, nanti akan tumbuh untuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah, lingkungan di sekolah. Untuk seluruh siswa, saya mengharapkan untuk selalu mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Contohnya kalau masuknya jam 7, ya jam 7 kurang sudah berada di lingkungan sekolah. Sehingga jam 07.00 pelajaran sudah dimulai dan tidak ada yang terlambat. Namun pada saat ini masih masa-masa pandemi COVID-19, sehingga kita mentaati aturan dari pemerintah. Yang ketiga, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat. Jadi yang pertama tadi di lingkungan keluarga, kalau kita di keluarga damai, rukun, maka menginjak ke lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat kita rukun, damai, kita bersatu, menginjak ke tingkat kelurahan, desa, kecamatan, sampai ke tingkat negara. Sehingga kita akan tercipta negara yang rukun, damai, dan aman. Contoh bela negara yang keempat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku di lingkungan negara. Jadi di tempat kita, negara kita, banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Kita harus selalu mentaati aturan. Contoh yang kecil, pada saat kita bersepeda motor, kita juga taat pada aturan lalu lintas. Itu namanya taat hukum pada berkendaraan bermotor. Kiranya sekian dan terima kasih.